Kamarudin Simanjuntak, pengacara kontroversial dalam pemeriksaan Bareskrim. Kamarudin Simanjuntak telah memasuki ruang terang Bareskrim Polri, membawa angin segar dalam kasus yang menyita perhatian publik. Pengacara ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik terhadap Direktur Utama PT Taspen, Ansko Sasih. Kamarudin dengan tenang mengungkapkan alasan kedatangannya, menggambarkan bagaimana kasus yang sebelumnya dikelola oleh Polres Metro Jakarta Pusat kini telah dialihkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam posisinya sebagai saksi terlapor, Kamarudin membuat pengakuan yang mencengangkan. Dia mengklaim membawa ribuan video, mesum, yang diduga dimiliki oleh Kosasih. Video-video ini akan diserahkan kepada penyidik sebagai bukti ucapannya yang mengejutkan. Dalam tas ini, semuanya adalah video berkonten dewasa, di mana Dirut Taspen tampil sebagai pelaku utama bersama dengan sejumlah wanita istri orang lain, ujar Kamarudin kepada awak media, pada hari Kamis yang cerah, 5/1. Namun, apa yang membuat pemeriksaan ini semakin menarik adalah kehadiran Rina Lawi, yang Kamarudin klaim sebagai istri sah Ansko Sasih. Kehadiran Rina menambah kompleksitas kasus ini. Selain bukti berupa video, Kamarudin juga menyatakan bahwa mereka membawa bukti percakapan antara Kosasih dan para wanita yang terlibat dalam video tersebut. Justru yang menarik, Kamarudin meminta penyidik Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan video, mesum, yang melibatkan Kosasih. Dia menginginkan agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penyelidikan, tetapi juga sampai ke tahap persidangan, tanpa adanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Makanya saya katakan kepada penyidik, jika Anda berani memanggil saya, Anda harus memastikan kasus ini mencapai tahap persidangan. Saya tidak ingin melihat SP3, saya ingin melihat persidangan di mana keadilan akan dijalankan di hadapan hakim, tegasnya. Dalam perkembangan terpisah, Kombes Kamarudin, Kapolres Metro Jakarta Pusat, mengonfirmasi bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik ini telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, laporan yang diajukan oleh Ansko Sasih tercatat di Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LPB 1966-9 RES-PKT Polres Metropolitan Jakpus Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September 2022. Laporan tersebut terkait pernyataan kontroversial Kamarudin dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kamarudin menyebut bahwa Kosasih terlibat dalam pengelolaan dana kampanye sebesar 300 triliun rupiah dan terlibat dalam pernikahan gaib. Tindakan hukum yang diberlakukan pada Kamarudin mencakup tuduhan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Serta dugaan penyebaran berita bohong sesuai dengan pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Kasus ini masih akan terus menjadi sorotan dan perdebatan dalam waktu yang akan datang.